Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, mari kita awali perayaan Ekaristi kita hari Rabu Pekan Biasa ke-22, sekaligus kita akan mengakhiri bulan Agustus ini. Kita datang pada Tuhan mensyukuri setiap berkat-Nya dan kita pun mohon rahmat pengampunan atas segala dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, dunia Kau kehendaki bersatu dalam diri Yesus Adam baru. Kami mohon diberi semangatnya agar selalu menghormati dan mengakui nama-Mu yang kudus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami ini hanyalah kawan sekerja Allah. Kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu, aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka
dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster, romo, dan saudara yang kasih Tuhan, pagi ini dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Yesus memiliki satu sikap yang tegas. Ketegasan itu ditunjukkan ketika Yesus berhadapan dengan orang sakit. Orang sakit disembuhkan tidak dengan cara yang lembut, tetapi justru Yesus menghardik penyakit, menghardik juga setan-setan. Terkadang kita pun mungkin harus memilih cara yang kadangkala menurut kita berhadapan orang sakit, mungkin harus bersikap lembut, tetapi ada kalanya juga kita harus mengingatkan dengan cara yang tidak lembut. Namun kadangkala ternyata cara seperti itu bisa diprediksikan, bisa dipikirkan, bisa diasumsikan seperti tidak sayang. Sama seperti Bapak dan Ibu kalau berhadapan dengan anak sakit, mungkin ada kalanya kita mengelus-ngelus, "Nak, cepat sembuh ya." Tapi ada kalanya kita pun harus dengan keras, "Nak, makan, kalau enggak kamu gak akan sembuh." Mungkin itulah cara kita memperlakukan orang sakit agar tidak terjebak dengan cara-cara yang halus. Demikian pun Yesus ketika menyembuhkan orang sakit dalam bacaan Injil hari ini. Ia menghardik penyakit demam yang menimpa ibu mertua Simon. Ia menghardik juga setan-setan yang berteriak bahwa Yesus adalah Anak Allah. Tetapi di sisi lain, Yesus pun menumpangkan tangan, meletakkan tangan atas orang-orang sakit. Dan nyatanya ketika Yesus menampilkan kualitasnya sebagai penyembuh, Yesus pergi kemanapun orang mencari, orang melihat, dan orang menantikan. Dengan cara ini akhirnya kita belajar,
Ternyata Bapak Ibu dan Saudara kasih, kalau kita memang punya kualitas yang baik di tempat manapun, di posisi manapun, di situasi apapun, kita tidak akan berkurang kualitas itu karena beda tempat, beda waktu, atau beda orang. Orang yang tahu kualitas kita akan tetap mencari kita. Sama mungkin seperti Bapak dan Ibu mau pindah kemanapun, kadangkala ada umat yang sudah kenal dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kenal Bapak Ibu akan tetap kontak, minta doa ataupun minta dukungan yang kadangkala ternyata kita di tempat manapun ada orang-orang yang mencari kita. Dan yang ketiga lewat bacaan Injil hari ini kita belajar, Yesus tidak mau terjebak dengan kenyamanan. Saat Yesus diterima di satu tempat, bukan berarti Yesus harus berada terus di tempat itu. Ia berani untuk menolak dengan cara yang baik. Yesus menyampaikan pada orang-orang yang ingin menahannya karena mereka tahu dengan kualitas Yesus yang bisa menyembuhkan. Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara-saudara terkasih, semoga kita pun berani untuk meninggalkan satu tempat bukan karena tidak suka, tapi karena kita sadar kerajaan Allah, kebaikan harus ditebarkan di banyak tempat, bukan terjebak di satu tempat saja yang kita suka. Lantas kalau kita suka, masa di situ terus kita tidak bergegas? Ada kalanya Tuhan mengutus kita ke tempat yang lain karena Tuhan tahu di tempat lain pun ada banyak hal yang bisa kita kerjakan menyalurkan berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita resapkan sabda Tuhan yang selalu mengajak, menuntun kita dengan berbagai cara, mengutus kita ke berbagai tempat, berbagai situasi, berbagai waktu, berbagai orang untuk menyalurkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kami boleh memasuki tanggal 31 di bulan Agustus ini. Tidak terasa hari terakhir di bulan Agustus akan kami jalani dan akan kami akhiri. Terima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap kesulitan, untuk setiap ujian, untuk setiap anugerah, untuk setiap cinta, untuk setiap apapun yang menggembirakan kami, bahkan menguji hati kami, menguji raga kami, bahkan ada kalanya menguji semangat pelayanan dan iman kami. Tuhan, kami mau percayakan untuk hari-hari ke depan ketika kami masuki hari yang baru, tanggal yang baru, waktu yang baru, tempat yang baru. Berkati kami untuk senantiasa punya semangat yang tetap teguh mewartakan kebaikan-kebaikan-Mu. Sekalipun tidak mudah, sekalipun ada ujian, namun kami meyakin dan percaya bahwa Allah beserta dengan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap orang sakit yang memerlukan bantuan doa-doa kami. Mereka yang merawat orang-orang sakit, berikanlah rahmat penyembuhan bagi orang sakit, kesehatan yang prima bagi orang yang merawat orang sakit, rahmat kesabaran bagi mereka yang sakit dan merawatnya. Kami mempercayakan agar mereka semua pun beroleh rahmat penyembuhan di masa dan waktu yang tepat menurut rencana dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak kita berdalam hati kita untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa, doa dan permohonan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami dan sebagai tanda kami anak-anak-Mu yang akan selalu memohonkan penyertaan-Mu di dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, perkenankanlah kami bersatu sehati berkat santapan yang sama, berkat Yesus Tuhan kami yang telah mengorbankan segalanya demi keselamatan setiap orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan, kami wartakan. Kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke pesta perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membimbing dan mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, kami mengucap syukur kepadamu atas sabda penyembuhan yang kami dengar dari Yesus Putramu terkasih. Perkenankanlah kami mengucapkan sabdanya setiap kali kami melaksanakan tugas kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih, pulanglah, perayaan Ekaristi sudah selesai, kita wartakan karya kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.